Halo guys, balik lagi sama gua Sugi di channel YouTube gua. Kali ini gua ditemenin sama salah satu artis ya yang sering mungkin kalian sering lihat di layar kaca. Kebetulan beliau mau nyempetin waktunya nih untuk diwawancara sama gua untuk sharing sedikit mengenai tips dan trik atau cara-cara lah ya untuk masuk ke dunia entertain bagi kalian yang memang minat. Boleh kenalin diri dulu bang, siapa namanya? Oh, halo, gue Sony Karo. Eh, Kadang-kadang dipanggil Sony, kadang-kadang dipanggil Karo. Halo guys. Asik, siap. Kalau boleh tahu, mulai dari kapan nih Bang bisa terjun ke dunia TV, Bang? FTV atau ya maksudnya TV secara general gitu. Sebetulnya sih mungkin berawalnya tahun 2008, agak telat sebetulnya ya. Hmm. Kalau mengingat usia, itu berawal dari siaran radio dulu ya. Dulu Hmm. pernah siaran radio, baru terlibat di film dulu, baru masuk ke TV. Hmm. Dan Radio. mungkin kalau perjalanannya agak antik karena bukan diawali dengan casting gitu. Kalau seperti kebanyakan artis lain itu prosesnya adalah pasti melalui casting. Nah, kalau gue bukan melalui casting ya, gitu. Hmm. Pertemanan. Jadi dapat rekomendasi gitu, semacam gitu ya Bang, kurang lebih dari teman. Ya, Oke. Kalau misalnya ini Bang, eh, jalur Abang kan cukup unik dari yang kayak Abang bilang. Kalau misalnya jalur yang umum, gimana sih Bang caranya kalau misalnya saya atau orang lain gitu ya yang nonton ini mungkin ada yang minat mau coba masuk ke dunia entertain gitu pasarnya gitu Bang. iya. Sebenarnya sih harusnya itu melalui jalur casting, artinya lewat production house Hmm. ataupun agency, Hmm. agency talent gitu kan. Hmm. Prosesnya biasanya sih normalnya adalah eh, kita bikin kurikulum vitae, Hmm. CV, kalian bikin CV, kemudian cari informasi talent agency mana, production house mana yang mungkin lagi ada buka open casting Hmm. ataupun casting ataupun screen test barangkali kalau udah di atas casting mungkin udah screen test gitu kan. Hmm. Nah, prosesnya akan seperti itu dulu sih biasanya. Dan Hmm. itu kemungkinan besar yang memang bentuknya database dulu ya. Akan jauh lebih Oh. baik mungkin ketika kalian tahu informasi soal kebutuhan si production house itu atau talent agency itu secara spesifik. Apakah Hmm. sesuai dengan profil kalian atau tidak gitu. Maksudnya secara fisik gitu ya, tampilan fisiknya gitu ya sesuai atau tidak Itu unggul dulu sih gitu gitu. ya. Ya. Karena penampilan fisik kan yang menimbulkan kesan pertama. Gitu. Hmm. Oke, oke. Kalau boleh tahu Bang, kalau ikut casting gitu ada biayanya nggak ya Bang? Maksudnya harus bayarkah kita atau free atau uh, Eh, Sebetulnya kalau di sini sih kebiasaan di sini itu nggak bayar sebetulnya. hmm. Lampu nyala Bang. Oh iya, di sini sih nggak bayar. Hmm. Biasanya podcasting atau apapun gratis ya yang pasti ya. Cuman mungkin yang kita harus siapin biaya mungkin seperti transportasi. Hmm. Terus kemungkinan besar tuh apa namanya? Kita kan akan dibuat menunggu, ya kan? Hmm. Otomatis kan mungkin ya lapar apa Hmm. ya Hmm. 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 mungkin Oke. dia konsumsi kan kadang-kadang tidak disediakan juga sih gitu kan. Memang tidak Hmm. disediakan rata-rata sih. Jadi transportasi dan konsumsi ya kita sendiri. Hmm. Oke, Paling itu aja. itu aja ya, Bang. Oke. Bang, kebetulan Yang ini dengar dari teman, kebetulan sekitar tahun 2007 2008 sih udah agak lama. Temen itu ada yang ikut casting juga gitu ke dunia FTV pada saat itu. Dia udah lolos screen test segala macem, cuman dia harus memenuhi satu syarat lagi. Pada saat itu orang atasannya lah maksudnya entah produsen entah apa saya juga kurang jelas, cuman orang ini tuh
minta teman saya itu ketemuan di luar jam kerja dan kasar itu di hotel gitu kasarnya. Nah itu eh syarat pada saat itu jadi syarat gitu. Kalau dia mau ketemuan entah ngapain di sana gitu ya. Nah itu setelah di oke baru bisa jadi artis kasarnya atau public figure. Nah itu sepengetahuan abang gimana bang? Memang ada atau enggak atau gimana? Gitu. Iya. Kalau yang sepengetahuan gue sih ada aja gitu, tapi itu bukan suatu syarat yang umum, cuman itu oknum. Jadi apakah akan terjadi pada semua? Enggak gitu. Semua produksi enggak, malah sedikit sebetulnya. Karena itu kelakuan dari oknum aja sih sebetulnya. Gitu, dan itu ini bukan sesuatu yang umum terjadi sebetulnya gitu, lebih spesifik. Lebih spesifik artinya mungkin ya si oknum tersebut memiliki ketertarikan, entah jatuh cinta barangkali, gitu, ataupun asas manfaat, maksudnya dengan posisi yang dia miliki, dia coba cari manfaatnya gitu untuk mendapatkan seks dari talent yang dianggap membutuhkan lowongan pekerjaan ataupun job itu ataupun peran itu gitu. Oke, Pak. Jadi ya itulah. Saya tahu sih pernah terjadi, gue tahu itu pernah terjadi lah beberapa kali lah. Gitu. Tapi sekali lagi itu oknum ya. Jadi banyak di luar sana sih sebenarnya nggak seperti itu gitu ya bang. Jadi stigma negatif itu nggak berlaku gitu kan. Cuman gelintir aja hasilnya gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih bang, abang udah ada mau bintangi berapa film gitu bang? Kalau film layar lebar sih sebetulnya nggak banyak ya. Sebetulnya saya nggak terlibat banyak karena gue tuh hampir nggak pernah ikut casting sih. Jadi mungkin melengkapi cerita di awal tadi bahwa gue itu dari awal juga memang tidak terlalu mengejar karir di sini. Kalau film layar lebar sih ada 5, kalau produksi TV itu 5 banyak bang. Kalau layar lebar 6 kayaknya. 6. Oke, lebih banyak. Kalau layar lebar 6, kalau produksi TV itu dari awal sekitar 7. Ya, dalam bentuk produksi TV itu apakah variety show ataupun sinetron. Oke. Gitu. Kalau FTV malah sebetulnya FTV gue belum pernah. Oh, FTV belum pernah bang? Belum pernah. Oh, oke. Jadi yang stripping variety gitu, show, ya beberapa variety episode show gitu. ataupun sinetron kalau di TV. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak orang pengen tanya ini bang. Boleh tahu nggak nih kasarannya gitu? Berapa sih dapatnya abang per episode atau per ngitungnya gimana gitu kurang lebihnya untuk fee-nya sendiri bang? Iya. Kalau untuk layar lebar pasti di atas 1 juta sih. Gitu. Kalau untuk layar lebar di atas 1 juta. Sementara kalau untuk variety show itu posisinya tergantung sebagai tamu atau enggak. Kalau sebagai tamu sih mungkin ya 1 jutaan. 1 jutaan. Kalau untuk sinetron per episodenya itu tergantung perannya sih. Biasanya. Jadi memang ada, kebetulan karena gue nggak pernah ikut casting, jadi temen lah yang berfungsi sebagai manajemen gue gitu. Agensinya gue gitu. Jadi mereka yang biasanya nego ya, karena hampir nggak pernah nego sama gue langsung tuh, nggak pernah sih, pasti ada perantara lah gitu lah, ada manajemen lah. Sebetulnya kalau untuk rata-rata artis tuh pasti diperlukan manajemen karena untuk nego dan segala macamnya itu.
kalau kita nego langsung pasti kita nggak akan bagus lah mungkin ya tarifnya gitu. Tapi rata-rata sih di atas 1 juta memang, cuman terendah sih 1 juta lah. Gitu. Per episode ya gitu ya Bang? Iya. Oke. Kalau misalnya selama Abang kan udah banyak tuh, 6 film layar lebar, dan tadi ada sinetron sama variety show segala macem. Ada pengalaman menarik gak Bang? Selama syuting atau selama gimana di situ gitu? Atau ada cinlok mungkin Bang? Cinlok kebetulan ya pernah terjadi karena acaranya juga acara perjodohan. Oh, oke. Tidak berlangsung panjang. Oke. Malah cinloknya dengan beberapa orang. Asik. Oke Bang. Acaranya sih panjang, tapi cinloknya tidak berlangsung panjang. Oke. Kalau pengalaman menarik sebetulnya menurut gue sih semuanya tuh menarik gitu. Maksud gue apa yang terjadi di lokasi, prosesnya sendiri. Kalau buat gue itu gue menikmati setiap proses yang gue ikutin gitu. Maksudnya apakah itu termasuk proses menunggu, dan selagi menunggu itu kita ngapain ya gitu kan, nggak sekedar nunggu. Jadi sebetulnya kalau profesi ini itu malah ada sempat untuk gue dan untuk teman-teman, bayaran yang kita terima itulah bayaran untuk menunggu. Itu karena disuruh nunggu persiapan entah setting film atau setting produksi gitu, nunggu kehadiran semuanya supaya lengkap dulu, nunggu kru ready gitu, nunggu ya kebanyakan nunggu giliran untuk kapan dapat shotnya gitu, apakah 1 shot, 2 shot, 3 shot itu ketika maksudnya ini di shoot secara close up ataupun secara secara situasi gitu kan, secara situasi keseluruhan, situasi setting keseluruhan. Nah itu kan kita banyak banget nunggunya gitu, lama banget nunggunya. Jadi kita tuh menurut gue dan beberapa teman sih istilahnya kita dibayar untuk nunggu itu tadi. Karena syutingnya lebih bentar gitu ya Bang, dibanding nunggunya tapi gitu ya. kalau menarik itu tergantung kita lagi, ya tinggal kita buat menarik aja. Kalau gue sih sebenarnya semuanya menarik, malah hampir makanya sebetulnya di ingatan gue banyak banget gitu loh yang mau diceritain, cuman banyak banget semuanya menarik. Semuanya menarik. Kalau misalnya menariknya nih ke arah happy atau ke arah duka gitu Bang, maksudnya? Atau campur, mix semua gitu? Mix juga ya. Mix Jadi juga ya. kalau dukanya mungkin kayak gimana ya, kan kalau gue kan mungkin dianggapnya tuh bukan artis besar ya gitu, jadi skuter lah istilahnya, selebriti kurang terkenal gitu kan. Nah kadang-kadang kan kita kan mungkin kalau oleh beberapa teman artis lainnya kasarnya nggak dianggap mungkin gitu kan, seperti itu. Jadi ketika kita mencoba bergaul, ya ada beberapa lah, nggak semua lah. Ada beberapa mungkin yang sedikit melirik pun tidak gitulah istilahnya. Tapi ya itu tadi ya, di balik itu maksudnya kan artisnya katakanlah tidak melirik kita, artis besarnya. Tapi teman-teman artis yang kecil-kecil lagi rata-rata tuh seru-seru sih gitu. Ya karena itu tadi kan kita nunggu kan, kita bikin sesuatu yang menarik gitu. Tapi kalau ada pengalaman berkesan ketika si artisnya itu tidak melihat dia artis besar, dia tidak melihat peran dia kecil atau besar, tapi ngajak bareng-bareng terus gitu loh, ngumpul-ngumpul terus. Gue pernah tuh justru di film pertama gue itu. Di film pertama gue itu From Bandung with Love judulnya. Nah kalau ini Bang, itu bintang utamanya itu bintang utamanya tuh Richard Kevin, Marcia Timothy. Masih kontak sama sekarang ya Bang? Masih ada ya silaturahmi gitu-gitu ya Bang? Iya.
Nah, kalau boleh tahu Bang, sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Lagi ada project apa atau gimana mungkin? Iya, sebenarnya kalau kalau gue kan banyak MC juga ya. Hmm. Jadi MC sport juga Hmm. eh, dari dulu. Oh yang kemarin kalau saya Tetap sempat jadi Paralimpik itu ya Bang? MC di situ juga ya Bang? Ya, mulai dari Asian Games ya. gitu. Maksudnya sebetulnya MC itu dimulai jauh sebelum gue terlibat di layar lebar ataupun Hmm. eh, apa namanya di produksi TV. Jauh Hmm. sebelum itu gue udah mulai MC karena gue siaran radio juga, ya kan. Hmm. 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 Nah jadi sebetulnya kalau untuk event basket, hampir semua event internasional basket itu di Indonesia itu gue MC-nya. Gitu. Hmm. 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 Nah kemudian cabang olahraga lain yang pernah juga itu otomotif, bulu tangkis, ya di luar acara ulang tahun barangkali ya atau perkawinan. Siap, Nah, siap, ya siap. gue lebih suka menyebut diri gue sebagai MC sport ya gitu ya. Hmm. Oke, oke, oke. Ternyata malah MC Sport yang jadi utamanya mungkin kasarnya gitu ya Bang? Ya kalau event besar terakhir ya itu Asian Games dan Asian para Games ya. Nah, ini kan Abang udah banyak banget pengalaman Bang. Maksudnya di dunia MC kah, di dunia radio, TV, segala macem. Ada tips sama saran-saran nggak Bang mungkin buat anak-anak muda gitu yang misalnya yang masih mau coba masuk ke dunia ini, yang masih belum pengalaman gitu. Iya. Hmm. Sebetulnya sih kalau anak muda sekarang Hmm. itu pasti lebih apa ya, lebih gaul, mungkin lebih informasinya punya lebih banyak lah gitu ya. Hmm. Karena sekarang kan semua dengan internet, hubungan pertemanan bisa dijalin di mana aja, informasi bisa didapat dari mana aja. Ya intinya kalau buat yang mau terjun ke sini, ke dunia entertain, rajin-rajin bikin profil terbaru, rajin bikin kurikulum VT, termasuk rajin ngiriminnya juga ke production house ataupun ke agency talent management, terutama ketika kalian punya informasi bahwa profil kalian itu memang dibutuhkan, profil semacam kalian Hmm. itu memang dibutuhkan. Oke, Itu yang pasti sih harus rajin-rajin casting sebetulnya sih ya, jangan kayak gue jarang casting gitu loh. siap. Kalau untuk Enggak oh iya ini Bang, pernah. kebetulan saya jadi ingat kalau casting tuh di Jakarta semua gitu Bang atau maksudnya ada di kota-kota lain juga ada gitu atau Sebetulnya di kota-kota lain ada, cuman mungkin jumlahnya sangat-sangat sedikit gitu. hmm. Sementara kalau di Jakarta ini casting itu nyaris tiap hari ada mungkin kali ya, gitu ya sebetulnya. Oke, oke. Cuman maksudnya kan kadang-kadang kita harus siap mental juga bahwa kita casting itu belum tentu jadi apa-apa kalau casting. Hmm. Iya mungkin banyak juga Hanya sih cerita sekedar yang database kita aja masuk ke dalam database si production house itu ataupun hmm. Hmm. uh, talent management itu gitu. Hanya sebatas itu doang kadang-kadang gitu ya. Malah mostly kebanyakan ya itu hanya sekedar database aja, belum tentu cocok. Makanya itu tadi yang gue bilang ya, harus cari info juga apakah memang peran yang dibutuhkan itu sesuai dengan profil kita atau enggak. Kadang-kadang kalau terlalu jauh, kadang itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Hmm. Hmm. Kalau terlalu jauh ya profilnya, ataupun bisa, tapi bisa juga kalau kalian memang istimewa, yang tadinya nggak, yang tadinya profilnya jauh, tiba-tiba jadinya oke, dirubah lah. Hmm. Produksi itu bisa gitu, kadang-kadang bisa berubah sewaktu-waktu. Hmm. Oke, karena orang ini istimewa nih mesti masuk nih, gitu. Hmm. Lu istimewa, oh lu mesti masuk. Oh mungkin gue peran peran yang dokter tadinya berambut, kacamata, tampak seperti istilahnya nerd mungkin gitu. Karena lu istimewa, gue ganti deh perannya jadi botak, jenggotan, gitu. Hmm. Ini intinya Terus mah ini agak gaul disesuaikan gitu kan sama profil yang kita punya. hmm. Hmm. Mungkin aja kayak gitu gitu.
Karena ternyata mungkin ada ide baru dari penulis ataupun dari produser ataupun dari sutradara, tiba-tiba ada ide baru. Wah, kalau masukin orang ini menarik. Bisa saja itu terjadi. Itu gimana rezeki. Yang pasti kan istilahnya rezeki nggak pernah salah tempat katanya kan. Ya, betul Bang. Jadi rajin-rajin aja ikut casting. Yang penting Itu rajin pesannya. dan jangan patah semangat kasarnya Bang, kalau bisa ditolak sekali 2 kali mah maju terus gitu ya Bang. Mau ditolak 10 kali juga jangan patah semangat. Gitu. Kalau memang niat ya untuk ada di Ya. entertain. Nah, itu guys, makanya kalian gak boleh patah semangat, maju terus, oke. Nah, Bang, dengar-dengar Abang ini ada sambilan kuliner gitu ya Bang, itu bener gak sih Bang? Oh, iya. Ya, bisnis ini bareng-bareng sama istri ya. Dan di bidang kuliner, betul di bidang kuliner, jadi kita, karena saya itu Karo, ya kan, Batak Karo, jadi kita jual masakan khas Karo, gitu. Panggang Karo. B2. Kemudian juga kita ada jual juga sambal khas Sumatera Utara, itu sambal Andaliman. Sambal Andaliman. Atau sambal Tuba, gitu. Dan juga ya dari yang khas-khas dari Sumatera Utara lah ya. Karena kebetulan istri saya itu satu suku dengan saya. Itu istri gue itu satu suku dengan gue, jadi ya kita memang spesialnya di situ lah. Gitu. Oke. Nah guys, buat kalian yang mau, yang non muslim mungkin ya Bang, maksudnya iya, non halal. Non halal ya. Nah, untuk kalian yang non halal yang mungkin mau, nanti gue cantumin di bawah ya di deskripsi box alamat Instagramnya sama keterangan lainnya gitu. Itu bisa dikirim ke luar kota gitu bisa Bang? Bisa, luar kota, luar pulau, selama Indonesia bisa. Kalau keluar negeri mungkin harus dibawa di koper. Siap. Nah itu guys, berarti kalian yang mau di mana aja di Indonesia bisa dikirim. Makanya cek aja ntar di bawah. Oke. Nah mungkin sekian dulu aja dari kita hari ini. Makasih banyak Bang udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Thank you juga. Thank you banget udah sharing di sini. Semoga bisa berguna gitu ya Bang buat yang lainnya. Oke. Ya, siap. Oke guys, jangan lupa kalau kalian suka konten kayak gini di like videonya. Di share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian ada yang butuh untuk dunia entertain segala macam. Dan jangan lupa terakhir di subscribe. Oke, so goodbye for now. Goodbye for now and be good. Bye bye.